Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Nurul Ubaidillah akan membacakan tentang bab 5 Integrasi Nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, kebinekaan Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutesa Makruangan Umpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yang jika dipisahkan menjadi bineka artinya beragam atau beraneka, tunggal artinya satu, dan ika itu. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. 2. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. A common denominator. Di Indonesia, berbagai macam keanekaragaman yang tidaklah membuat bangsa ini menjadi pecah. Kedua, B tidak bersifat sektarian dan inklusif. Makna yang terkandung dalam prinsip itu yaitu semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, ataupun paling diakui oleh yang lain. Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat inklusif ya. Dengan kata lain, segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan. Kelompok mayoritas tidak memperlakukan kelompok minoritas dalam posisi ke bawah, tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Kelompok mayoritas juga tidak harus memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. C. Tidak bersifat formalitas. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu dan kaku, tetapi Bhinneka Tunggal Ika ini bersifat universal dan menyeluruh. D. Bersifat konvergen dan tidak divergen. Segala macam keanekaragaman yang ada jika terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi harus dicari satu titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu. 3. Konsep integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, bersatukan atau menggabungkan. Integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Howard Wiggins, integrasi nasional berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Brian Weiner, proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Dr. Nazaruddin Samsudin, proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jika disimpulkan, integrasi nasional adalah integrasi usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Syarat-syarat integrasi nasional. A. Anggota-anggota masyarakat maksudnya bahwa mereka bersaling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. 4. Faktor pembentuk integrasi nasional,
yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keamanan yang kuat. Adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat menderita penjajahan. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. B. Faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Lalu adanya kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, adanya paham etnosentrisme di antara berbagai suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budaya dan menganggap rendah suku bangsa lain gitu ya. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tak langsung. Selesai. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.